Kali ini kita akan membahas alasan Pulau Bali dan Jawa terpisah, serta asal-usul Selat Bali. Selat Bali merupakan sebuah laut kecil yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Menurut cerita rakyat, Selat Bali terbentuk karena perbuatan Manik Angkeran yang suka berjudi dan gila harta. Sementara itu, menurut data geologi, Selat Bali terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu. Para ahli berpendapat bahwa terbentuknya Selat Bali diakibatkan oleh aktivitas gunung api di timur Pulau Jawa. Legenda Selat Bali menurut legenda, dahulu, wilayah Bali dan Jawa merupakan suatu kesatuan daratan. Namun, karena adanya perjanjian antara Sidi Mantra dan Naga Basuki, Bali dan Jawa kemudian terpisah. Cerita itu bermula ketika ada keluarga kaya raya, yakni keluarga Sidi Mantra yang memiliki kekuatan gaib. Sidi Mantra memiliki anak tunggal yang bernama Manik Angkeran. Ia merupakan anak manja yang suka berjudi. Akibat ulah dari Manik Angkeran, keluarga Sidi Mantra yang sebelumnya kaya raya kemudian jatuh miskin. Hal itu disebabkan Sidi Mantra yang selalu menuruti segala permintaan dari sang anak, Manik Angkeran. Karena jatuh miskin, Sidi Mantra kemudian pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki yang memiliki kekuatan gaib. Naga Basuki ini juga mampu memberikan perhiasan kepada mereka yang berdoa dengan benar. Setelah sampai di Gunung Agung, Sidi Mantra lalu membunyikan lonceng yang dibawanya seraya memanjatkan doa. Tak lama kemudian, keluar berbagai perhiasan dari Naga Basuki. Sidi Mantra kemudian membawa pulang berbagai perhiasan tersebut. Sesampainya di rumah, berbagai perhiasan tersebut kemudian diberikan kepada anaknya. Ia juga meminta anaknya berhenti berjudi. Awalnya, Manik menyanggupi permintaan sang ayah. Namun, ia kemudian melanggar janjinya dengan menghabiskan seluruh perhiasan untuk berjudi. Setelah itu, Manik pulang dan mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan berbagai perhiasan. Manik kemudian berhasil mengetahui bahwa sang ayah mendapatkannya dari Naga Basuki yang mendiami Gunung Agung. Manik Angkeran kemudian pergi ke Gunung Agung setelah mencuri lonceng milik ayahnya. Sesampainya di Gunung Agung, Manik Angkeran bertemu dengan Naga Basuki untuk meminta berbagai perhiasan. Naga Basuki mau memberikan berbagai perhiasan asalkan Manik mau berjanji berhenti berjudi. Manik pun menyanggupinya, tetapi ia melanggar janjinya. Manik justru bersikap tamak untuk lebih menguasai harta. Manik Angkeran kemudian berniat untuk membunuh Naga Basuki. Akan tetapi, rencana tersebut terlebih dahulu diketahui Naga Basuki. Akhirnya, Manik Angkeran dibunuh Naga Basuki. Mendengar anaknya terbunuh, Sidi Mantra sedih. Sidi Mantra kemudian memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali anaknya tersebut. Naga Basuki yang melihat permintaan Sidi Mantra kemudian menyanggupi untuk menghidupkan lagi Manik Angkeran. Namun, Naga Basuki memberi syarat supaya Sidi Mantra dan Manik Angkeran tinggal di tempat yang berbeda. Sidi Mantra setuju. Setelah Manik Angkeran hidup lagi, Sidi Mantra kemudian menggunakan tongkatnya untuk membuat batas wilayah. Melalui tongkat tersebut dibuatlah garis pemisah yang kemudian mengalir air hingga menjadi sungai besar dan berubah menjadi selat. Selat tersebut kemudian dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Terbentuknya Selat Bali Pulau Bali terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Sementara itu, menurut para ahli geologi, Selat Bali terbentuk karena adanya aktivitas vulkanik. Pulau Bali diperkirakan terbentuk sekitar 23 juta tahun ketika ada aktivitas gunung api bawah laut di timur Pulau Jawa. Akibat aktivitas tersebut, magma panas keluar dari perut bumi, mengendap, dan mengalami pengerasan. Endapan magma yang membentuk Pulau Bali pun tidak hanya berasal dari satu gunung. Magma berasal dari lapisan bawah kulit bumi dan suhunya sangat panas sehingga melelehkan kerak bumi di atasnya atau yang dikenal dengan hotspot. Selain itu, Pulau Bali juga dibentuk dari hasil endapan bawah laut yang diduga berasal dari erosi bebatuan di Pulau Jawa bagian timur. Hasil aktivitas bumi selama beberapa waktu akhirnya membentuk daratan yang kini dikenal sebagai Pulau Bali. Hingga saat ini kisah Selat Bali masih dipercaya masyarakat Bali. Jembatan Jawa Bali muncul di laman Wikipedia dengan nama Jembatan Selat Bali. Dalam laman tersebut, muncul rencana atau gambar dari jembatan tersebut. Selain itu,
Disebutkan juga jembatan ini akan menjadi jalan tol penghubung antara 3 pulau yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Jembatan Selat Bali ini disebutkan memiliki panjang 39 km dengan ujung timur adalah jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, via Besuki dan Jember. Sedangkan ujung barat adalah jalan tol Gilimanuk-Mengwi hingga jalan tol Bali-Mandara. Dalam narasi di laman tersebut, jalan tol ini dipastikan lebih tinggi dari daratan dan perairan, karena ombak di Selat Bali yang sangat tinggi. Disebutkan juga jika jalan tol sangat penting untuk ekonomi Pulau Jawa dan Bali serta aman apabila ingin berpergian ke Pulau Jawa atau yang ingin ke Pulau Bali. Namun dalam laman ini juga disertakan penolakan terhadap jembatan tersebut oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, Kabupaten Jembrana, Ikomang Arsana. Terkait munculnya jembatan Selat Bali di Wikipedia tersebut, PHDI Bali tetap pada keputusannya menolak rencana itu. Ketua PHDI Bali, I Nyoman Kenak mengaku pihaknya tetap berpegang teguh pada Bisa Madang Hyang Sidi Mantra, dan ini sulit direalisasikan. Apalagi pemimpin di Bali sudah menolak. Jawa dan Bali itu memang harus pisah, kata Kenak saat dihubungi Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Menurutnya, jika Jawa dan Bali disambung, maka akan timbul kehancuran. Pemisahan Bali dan Jawa oleh laut ini juga merupakan salah satu filter untuk keberadaan Pulau Bali dari hal-hal negatif. Dirinya pun menyebut, saat Wayan Koster menjadi gubernur Bali, rencana ini juga sudah ditolak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.